Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almasyahda Bidari Putri, NIM 0404032199. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik self-talk. Yang pertama, terdapat pengertian dari teknik self-talk itu, yaitu teknik self-talk merupakan bagian dari pendekatan REBT, yaitu Rational Emotive Behavior Therapy, yaitu salah satu bentuk terapi kognitif, emosi, dan juga perilaku. Menurut Yusuf, self-talk adalah pembicaraan yang terjadi dalam diri seseorang. Dalam kesehariannya, self-talk ini menguasai sebagian besar pembicaraan yang telah terjadi pada setiap individu hampir sepanjang waktu, dan dalam kondisi sadar, self-talk itu terjadi. Bahkan pada saat jatuh kita tertidur, pikiran kosong atau jatuh pingsan. Self-talk diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan seseorang berbicara kepada dirinya sendiri, yang dilakukan baik dengan cara berteriak atau dengan berbicara normal seperti pada umumnya, dengan mengucapkan kata-kata atau kalimat yang positif. Lalu, yang selanjutnya terdapat tokoh pencetus teori self-talk. Teori ini dicetuskan oleh Albert Ellis pada tahun 1993. Ellis memandang manusia itu memiliki dua pikiran, yaitu pikiran irasional dan rasional. Ellis beranggapan bahwa seseorang mampu untuk menumbuhkan hal yang positif dan melawan yang negatif. Dalam pandangan Ellis, individu tidak selamanya mengiyakan pola-pola yang telah terkonstruksi di awal kehidupannya. Akan tetapi, individu berhak untuk mengubah dan mengembangkan keadaan pada dirinya. Cara kerja self-talk. Menurut Sugara 2013 mengurutkan tahapan kerja self-talk sehingga mempengaruhi pikiran bawah sadar. Adapun tahapan kerja self-talk sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan diri atau self-talk akan menghasilkan tindakan. Yang kedua, suatu tindakan akan menjadikan kebiasaan bagi seseorang. Yang ketiga, kebiasaan akan menjadi karakter seseorang dan menjadi realitas dalam kehidupannya. Yang keempat, realitas seseorang akan menjadi keyakinan yang berharga bagi diri seseorang. Dan yang kelima, sebuah keyakinan akan menentukan self-talk seseorang. Berdasarkan urutannya di atas, self-talk ini pada diri seseorang adalah sebuah siklus yang mengendalikan seseorang. Siklus di atas ini menjelaskan bahwasannya realitas hidup seseorang sangat ditentukan sekali dari pola pernyataan diri dalam kehidupan kesehariannya. Syarat dan aturan self-talk. Menurut Sugara 2013, bahwa dalam kajian teori kognitif perilaku seseorang dikatakan mengalami perubahan dalam hidupnya apabila dia mampu menantang pikiran irasional yang menghambat dirinya. Salah satu caranya adalah dengan melakukan self-talk positif. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa self-talk ini dimiliki harus berorientasi ke masa depan, dapat mendukung diri sepenuhnya untuk kata kerja dan kata sifat yang positif. Cara menerapkan self-talk. Sebuah cara yang populer untuk mengurangi self-talk negatif disebut metode melawan. Menurut Young 1992, ada 4 langkah yang terlibat dalam metode ini. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengidentifikasi self-talk negatif. Yang kedua, kontradiksi pikiran. Dan yang ketiga, membuat pernyataan diri yang positif. Dan yang terakhir, yang keempat, self-monitoring. Jadi, cara menerapkan teknik self-talk ini dimulai dari mengidentifikasi self-talk negatif yang muncul, lalu melakukan kontradiksi pikiran antara pikiran yang negatif, irasional, dengan pikiran yang positif, rasional, yang kemudian membuat pernyataan self-talk positif atau tulisan, dan selanjutnya melakukan monitoring sesuai dengan pernyataan yang ditulis dan juga diubah. Macam-macam self-talk. Menurut Iswari dan Hartini 2005 mengatakan bahwa self-talk terbagi menjadi 2 macam, yaitu positive self-talk yang rasional dan negatif self-talk yang irasional.
Yang pertama, self-talk yang positif, yaitu alat yang kuat untuk meningkatkan mental maupun rasa kepercayaan diri. Dan yang kedua, self-talk yang negatif, yaitu hal yang dapat menyebabkan depresi, rasa rendah diri, menyalahkan diri sendiri, dan juga khawatir. Karena seseorang yang selalu berpikir rasional. Kedua self-talk ini dapat dipengaruhi oleh keadaan pada diri seseorang dalam menyikapi sesuatu. Hal ini dapat membuat persepsi pikiran seseorang dalam keadaan negatif maupun positif. Maka, seseorang berhak untuk memilih konteks keadaan dalam self-talk negatif atau yang positif, karena pilihan itulah yang menghasilkan sebuah keputusan yang terbaik pada dirinya sendiri. Kelebihan dan kelemahan self-talk. Kelebihan dari self-talk ialah dapat menenangkan keadaan hati seseorang yang sedang kelelahan, maka dapat meningkatkan kualitas performa, optimisme, dan juga hasrat pada diri. Lalu, kelemahannya ialah harus diperlukannya terapis agar tidak memaksakan kehendaknya sendiri, serta dapat mengenali dirinya sendiri. Terapis harus tahu ia kapan harus dilakukan. Dampak self-talk. Self-talk juga bisa menentukan diri seseorang. Jika pikiran seseorang berpikiran optimis, maka pikiran pun menghasilkan hal-hal yang penuh positif. Sebaliknya, jika seseorang tersebut selalu berpikiran pesimis, maka dalam pemikiran akan berisikan oleh hal-hal yang negatif. Adapun dampak jika melakukan self-talk yang negatif, yang pertama, perfeksionis. Seseorang melakukan sesuatu dengan kesempurnaan dan hal ini bisa sedikit memaksa. Yang kedua, pemikiran terbatas, yaitu biasanya seseorang akan berpikiran tidak bisa melakukan sesuatu, hal itu akan ada di pikiran tersebut dan menjadikan hal tersebut benar. Yang ketiga, perasaan depresi. Dengan tidak dicegah, maka self-talk negatif bisa membuat seseorang merasakan depresi. Dan yang keempat, muncul tantangan dalam berhubungan dengan orang lain. Dengan melakukan self-talk negatif, muncullah kebiasaan yang bisa mengganggu orang lain, misalnya menjadikannya kurang percaya diri dan juga minder. Lalu, adapun manfaat dari self-talk yang positif, yaitu yang pertama, memfokuskan diri, yang kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, yang ketiga, menjadikan seseorang semangat, yang keempat, mengurangi stres, dan yang kelima, selalu berpikiran positif. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.